Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Di sini kita akan melakukan simulasi praktek mengajar mengenai metode pemecahan masalah kuliah. Nah, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 5. Saya persilakan untuk perkenalkan diri masing-masing. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Direngga Anggita NIM 1007 sebagai siswa. Yang kedua, dengan saya sendiri, Widya Bagus Prasetyo dengan NIM 4013 sebagai siswa. Saya Aulia Dewi Royana, NIM 4060 di sini sebagai guru. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada saya sendiri dengan Dinda Harun Al-Rashid dengan NIM 49007 sebagai siswa. Untuk simulasi kali ini kita menggunakan kelas 5 pembelajaran keempat dengan materi bangun ruang. Di sini ada KD 3.5 dan 4.5 dengan beberapa indikator sebagai berikut. Baik, langsung saja kepada simulasi praktek mengajar. Baiklah. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nih anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya, udah pada sarapan belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, kenapa Nak Lingga belum sarapan? Bangunnya kesiangan, Bu. Aduh, besok lagi sarapan ya. Baik, Bu. Ya, sarapan itu kan penting agar nanti saat pembelajaran itu nggak lapar, nggak keroncongan, biar bisa fokus ngerjainnya. Nah, Baik, Bu. oke, kenapa kok ini Nak Lingga nggak di on cam, nggak di on kan kameranya? Sudah, Bu. Nah, gitu dong. Kan cantik kelihatan hidungnya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai menghitung volume balok. Nah, kemarin kan di pembelajaran sebelumnya kalian udah belajar mengenai balok, terus juga kubus. Nah, kita di sini hari ini akan belajar tentang menghitung volume. Nah, menghitung volume balok ini kita akan menggunakan cara pemecahan masalah Polia dari Polia. Jadi Polia itu nama orang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan sebelumnya langkah-langkah penyelesaian masalah Polia. Nah, ketika kita menghadapi suatu soal, kita akan pertama-tama jika kita menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah Polia, kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Nah, dari soal tersebut kita harus pahami dulu nih, soal itu lagi membahas apa, dan juga dia menyediakan clue-clue. Clue itu apa ya? Petunjuk, Bu. Petunjuk, ya benar. Nak Dinda, makasih ya. Jadi ketika kita menghadapi soal, kita harus memahami petunjuk-petunjuk apa yang diberikan soal tersebut dan juga masalah apa yang diomongin di soal tersebut. Nah, setelah kita memahami masalah, kita harus merencanakan pemecahan masalah. Kita rencana ini cara menyelesaikan soal tersebut, caranya bagaimana ya? Contohnya, kalau seumpama ada tadi volume balok, ada pertanyaan disuruh nyari volume balok, terus ada gambar balok. Nah, untuk mencari volume balok, maka kita harus menggunakan rumus. Ada yang masih ingat rumus balok itu apa? P kali L kali T, Bu. Ya, P kali L kali T. P itu apa? Panjang, Bu. Panjang, L Balok. Lebar. Lebar.
lebar, T tinggi Tinggi. balok. Tinggi. ya. Pinter banget nih anak-anak semuanya. Udah belajar ya sebelumnya. Ya Bu, semalam sudah belajar. Bagus. Oke, setelah kita merencanakan volume balok menggunakan rumus, maka kita dapat menyelesaikan masalah dari soal tadi. Nah, kita langsung masukkan aja nih apa yang kita ketahui, soal-soal yang petunjuk-petunjuk yang kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus tadi. Habis itu kita hitung. Setelah ketemu jawabannya, kita cek kembali nih dari awal. Apakah tadi angka-angka yang saya masukkan dalam volume tadi itu udah sesuai dengan rumusnya? Lalu apakah ketika kita menghitung panjang kali lebar kali tinggi itu udah benar jawabannya itu segitu? Nah, sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham. Ya, jadi kita langsung lanjut aja ke soal selanjutnya. Kita coba, bentar. Kita coba ulas kembali dulu volume. Oke. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Dilihat ini yang Ibu tunjuk. Itu ada akuarium, Bu. Ya, akuarium. Kalau di sampingnya? Kolam renang, Bu. Kolam renang, Bu. Oke, kolam renang. Jadi, apakah kalian pernah berpikir nih, berapa banyak sih air yang diperlukan untuk mengisi penuh akuarium ini? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Terus kalau seumpama cara menghitung berapa banyak air yang diperlukan untuk mengisi kolam renang, ada yang tahu cara menghitungnya? Menghitungnya pakai cara volume tadi, Bu, yang saya sebutkan. Oh iya, bagus, sudah paham ya. Jadi untuk menghitung berapa banyak air yang diperlukan untuk mengisi penuh akuarium yang berbentuk balok atau kolam renang berbentuk balok ini, maka kita harus menggunakan perhitungan, yaitu menghitung volume. Nah, volume itu bisa juga disebut kapasitas. Kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, kalau objek di sini yang digambarkan itu akuarium berbentuk balok dan juga kolam renang yang berbentuk balok. Nah, cara menghitungnya kita pakai rumus volume. Volumenya itu sesuai ukurannya. Kalau balok, maka kita pakai rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Kalau seumpama kalau bentuknya itu kubus, masih ingat nggak rumusnya? Volume kubus itu apa? Ada yang masih ingat rumus volume kubus? Nak Dinda nih kayaknya mau lupa. Iya, Oh, Bu. oke. Nak Lingga? Volume kubus? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, benar. Oke, nanti Nak Dinda itu ya, belajar lagi ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, seperti yang kalian tadi ketahui bahwa volume balok, cara mencarinya itu menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, diingat-ingat ya, yang panjang itu yang bawah sini, depan. Kalau lebar itu samping, kanan, kiri. Kalau tinggi itu yang tegak. Oke. Paham nggak, anak-anak? Paham, Bu. Bu. Oke. Jadi kalau volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau disingkat, jadi V sama dengan P kali L kali T. V itu volume,
P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, yang lain? Belum. Belum. Oke, terus bagaimana nih kalau seumpama baloknya itu berdiri? Ada yang tahu nggak? Kalau baloknya berdiri, saya bentar, coba. Nah, kalau baloknya berdiri kayak gini, ini itu apa ini? Ini apa? Ada yang tahu? Balok, Bu. Ini ya balok. Ini yang ibu garis ini itu menggambarkan, mengartikan itu apa? Iya, Panjang. panjang. Terus kalau yang berdiri tegak, Tinggi. Tinggi, Bu. tinggi. Kalau samping, ini Lebar. Lebar, Bu. lebar. Nah, jadi dapat paham ya. Oke, jangan sampai salah ya nanti kalau Baik, Bu. ketemu soal. Oke, yuk kita lanjut langsung ke contoh soalnya aja. Nah, contoh soal 1. Hitunglah volume balok di samping. Di sini disediakan balok. Tadi ini untuk menggambar, ini tadi apa anak-anak? Panjangnya berapa? 10 cm, Bu. Nanti, Bu. 10 cm. Terus yang berdiri ini berapa? 5 cm, Bu. Ya, ini tadi menunjukkan Tinggi. tinggi. Kalau yang samping Lebar. Lebar, Bu. lebar, lebarnya 7 7 cm. cm. Oke. Coba kita hitung pakai penyelesaian Polya. Tadi udah disampaikan penyelesaian masalah dengan metode Polya. Yang pertama itu memahami masalah. Kita pahami dulu masalahnya. Tadi kita udah sama-sama tahu bahwa panjangnya itu 10 cm, lebar balok itu 7 cm, tinggi balok juga 5 cm. Nah, yang kita cari itu volume balok. Oke, volume baloknya berapa? Nah, untuk mengetahui volume balok, kita harus merencanakan pemecahan masalah. Nah, untuk merencanakan pemecahan masalah, kita gunakan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau udah tahu rumusnya, udah tahu apa aja nih petunjuk-petunjuknya, maka kita langsung eksekusi. Langsung eksekusi aja. Kita langsung masuk ke menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini kita tinggal masukin P itu tadi 10 dikali L itu 7, terus tingginya 5. Terus kita kalikan 10 kali 7 kali 5, hasilnya 350 cm. Nah, setelah kita tahu jawabannya, kita cek kembali apakah jawabannya itu udah benar. Apakah yang kita masukkan tadi udah benar semua sesuai dengan soalnya. Oh, tadi panjangnya udah benar 10, lebarnya udah benar 7, tingginya udah benar 5. Terus kita kalikan 10 kali 7, 7 kali 5, 35, dikali 10, 350. Oh, udah benar 350. Oke, langsung aja kita buat kesimpulannya. Setelah kita tahu jawabannya, kita coba buat kesimpulan. Jadi, volume balok yang ada di gambar ini, itu adalah 350 cm kubik. Ya, kalau kubik pangkat 3 ini kita bisa bicaranya kubik ya. Bisa kita sebut kubik, sentimeter kubik. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Paham, Bu.
Sudah Paham? paham, Bu? Paham. Oke. Langsung kita. Nah, setelah tadi kita menyelesaikan menggunakan metode Polya, metode Polya tadi bisa kita ubah menggunakan bentuk sederhana yang lain. Contohnya, diketahui, ditanyakan, dan juga jawab. Nah, untuk diketahui dan ditanyakan, itu tadi masuknya fase 1, yaitu memahami masalah. Memahami masalah. Lalu untuk yang ini, itu masuk ke dalam merencanakan. Nah, ini merencanakan. Kalau yang ini itu menyelesaikan. Ini masuknya ke dalam cek, mengecek kembali. Nah, jadi yang ini tadi memahami, diketahui dan ditanyakan ini maksudnya memahami masalah. Yang menulis rumus itu merencanakan. Kalau yang langsung eksekusi, masukin angka-angkanya itu menyelesaikan. Kalau kesimpulan, kita udah kecek kembali, ini udah benar semua. Itu kita buat kesimpulan, itu masuknya mengecek kembali. Oke. Ada yang perlu ditanyakan, paham nggak? Paham. Paham. Paham, Bu. Coba kita langsung eksekusi aja ya soalnya. Nah, ini ada kuis. Coba kalian kerjakan di selembar kertas. Yuk, dimulai sekarang. Bu, tunggu ya. Kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan sama Ibu. Sudah, Bu. Oh, nak bagus cepat ya. Iya, Coba Bu. hasilnya berapa? Hasilnya 42.000 meter kubik. 42.000. Coba yang lain. Sama, Bu, Hasilnya? Apa, Bu? 42.000 cm kubik. Oke, sentimeter kubik. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya. Ya, Bu. Oke, tadi udah pakai rumus tadi, diketahui, ditanya, dijawab. Sudah, Bu. Udah, tadi coba dilihat jawabannya masing-masing. Kalau diketahui, ini aja. Nah, kita kerjakan langsung sini aja. Nah, diketahui panjangnya berapa? 40 cm, Bu. Panjangnya 40 cm. Lebarnya 35 cm. 35 cm, Bu. 35 cm. Oh, terus tingginya 30 cm. 30 cm.
Habis itu ditanyakan. Ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan? Volume kardus, Bu. Iya, volume kardus. Kardusnya berbentuk Balok. balok. Itu berapa gitu ya. Terus dijawab, kalian pakai rumus Panjang kali lebar kali tinggi, Bu. volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya tadi 40 40 dikali lebarnya 35 dikali tinggi tingginya 30, salah. Bu. 30. Nah, hasilnya 42.000, Bu. iya 42.000. Sentimeter Oke, kubik. udah benar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya benar sih ya. Benar anak-anak, ini hasilnya 42.000. Jadi 4 dikali 3 itu kan 1.200 dikali 35 itu hasilnya 42.000. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bu, jangan lupa Bu, sentimeter kubiknya. Ya, oh iya benar. Habis itu kita simpulin, benar ya? Aduh. Habis itu kita simpulin. Jadi, coba nak bagus simpulin. Nak bagus. Jadi volume balok pada gambar di atas Volume balok di atas, volume kardus berbentuk balok adalah 42.000 42.000 cm kubik. sentimeter kubik. Kubik gitu ya, nggak bisa. Nah, sentimeter kubik gitu. Kelihatan nggak ya? Oke. Sampai sini pengen ngerjain lagi. Pengen, Bu. Ini, Bu. Oke, yuk kita coba ke slide selanjutnya. Kalian udah nyiapin alat yang Ibu sampaikan kemarin? Sudah, Bu. Suruh bawa suatu barang. Sudah. Ya, betul. Oke, yang lain ditunjukin. Coba nak bagus. Nak bagus bawa apa? Oh iya. Oke, sekarang coba setelah kalian siapkan alat dan bahan, alat bahannya tadi pensil, penghapus, penggaris, dan barang yang berbentuk balok. Nah, setelah itu kalian ukur barang itu, lalu dicatat ukurannya di selembar kertas. Digambar lebih bagus ya. Habis itu kalian hitung pakai rumus volume yang yang kita bahas tadi. Jangan lupa cara menyelesaikannya menggunakan metode Polya. Ditanya, diketahui, jawab, lalu kesimpulan ya. Baik, Bu. Baik, oke. Mulai bisa dikerjakan ya sekarang ya anak-anak. Ya diukur dulu nak bagus. Ya, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mic-nya, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terakses. Mohon maaf, Bu. Mic-nya masih mati, Bu. Oke. Oh iya, oke, maaf. Tadi dah coba Nak Lingga ditulis di papan tulis ini ya, di Zoom. Ada nggak di situ? Kalau nggak dicoret-coret, bentar. Ibu bikinin slide gitu. Nah, coba dicoret-coret sini aja di slide-nya. Gambar baloknya dulu ya, Bu. Ayo Nak Lingga, itu benar balok atau kubus? Ya, Bu. Ulang ya, Bu. Iya, lupa. Bagaimana ini, Bu? Oke, sini tak bantuin hapus dah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah, Bu. Udah, terus dikerjain yang tadi. Ya, tadi setelah diukur, di sini panjangnya 9. Oke. Terus lebarnya 5. Tingginya 80. Sekarang ditulis, diketahui, itu di bawahnya Ibu yang tulis itu ditanyakan, habis itu jawab. Bisa nggak, Nak Lingga? Tidak bisa, Bu. Oke, coba gini aja deh. Hasil tulisanmu tadi difotokan aja, ditunjukin gini. Deketin kamera gimana? Oh, gimana? Oh, ya udah gini aja, langsung bilang aja. Coba diketahui, ditanyakan, jawab gitu. Diketahui berapa apa aja? Diketahui panjangnya 9, Bu. 9 cm. Terus lebarnya 5 cm. Iya. Panjangnya, tingginya 18 cm, Bu. 18 cm. Terus ditanyakan? Terus ditanyakan berapa volume? Berapa volumenya? Iya. Terus menyelesaikan masalahnya. Merencanakan permasalahan dulu, Bu. Merencanakan penyelesaian, yaitu menggunakan rumus volume balok, panjang dikali lebar, kali tinggi. Dimasukin. Menyelesaikan permasalahannya, dimasukin ke rumus, yaitu panjang 9, lebarnya 5, tingginya 18. Ketemu? 810 cm, Bu.
Oke, bagus. Ditepuk tangan ya buat Lingga. Yuk. Oke. Yang lain coba. Nah, Harun. Langsung aja bilang diketahui, ditanyakan jawab. Tadi diketahuinya panjangnya itu 15 cm, Bu. Ya. Untuk lebarnya 8 cm. Terus tingginya? Tingginya tadi 10 cm, Bu. 10 cm. Habis Iya. itu ditanyakan volume baloknya, Bu. ya. Jadi tadi kamu baloknya itu bawa barang apa? Nah, Dinda. Ini ada toples, Bu. Oke, jadi cara mencari volume toples yang berbentuk balok bagaimana? Dijawab. Tadi untuk sesuai dengan langkah-langkah Polya, yang pertama ada memahami masalah. Nah, kita nentuin dulu itu tingginya berapa, lebarnya berapa, sama panjangnya juga tadi, Bu. Iya, tadi udah. Terus? Nah, untuk langkah yang kedua itu ada merencanakan pemecahan masalahnya, Bu. Merencanakannya pakai volume Balok ya, rumusnya? panjang kali lebar kali tinggi. Ya, betul. Habis itu? Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, kita masukin sesuai dengan rumus yang tadi, Bu. Iya, kita masukin. Tadi berapa kali berapa kali berapa? Tadi panjangnya 15 cm. Terus lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm, Bu. Hasilnya? Nah, hasilnya 1.200 cm kubik. Oke. Udah betul? Udah dicek kembali? Sudah, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi kesimpulannya, volume balok dari Toples yaitu 1.200 meter kubik. sentimeter. Kamu pakainya garisan atau meteran? Sentimeter, Bu. Iya, jadi kalau pakai penggaris itu pas ukurannya sentimeter ya. Kecuali kamu pakai meteran, itu bisa masuk ke meter. Oke, bagus, Nak. Dinda, tepuk tangan yuk buat Dinda yuk semuanya. Oke, sekarang yuk, Nak. Bagus. Ya, Bu. Yuk, bisa kayak Dinda tadi disampaikan. Pakai yang cara ini, cara yang lebih sederhana, diketahui, ditanya jawab juga boleh. Ya, Bu. Jadi ini saya pakai kardus wadah HP. Iya. Tingginya ini 14 cm. Lebarnya ini 5 cm. Lebarnya 7, tingginya 5. Oh, ya. Ini diketahui itu tadi, Bu. Bentar. Tingginya berapa tadi? Tingginya 5 cm. Oke. Terus panjangnya ini 14 cm. Ya. Lebarnya ini 7 cm. Oke, bagus. Terus habis itu ditanyakan? Terus ditanyakan volume wadah HP ini. Volume balok wadah HP. Dijawab cara mengerjakannya? Jadi dijawabnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Hasilnya? Dimasukin? 14 dikali 5 dikali 7. Tadi aku udah ngitung hasilnya 490 cm kubik. Oke, udah dicek? Sudah. Udah yakin benar? Ya.
Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya, volume balok yang untuk buat pada HP ini besarnya 400 cm3. Ya, betul. Oke, tepuk tangan buat Bagus ya, anak-anak. Tepuk tangan. Oke, wah pada pinter-pinter semua ya. Ini udah pada bisa nentuin nih berapa sih volume yang diperlukan untuk mengisi suatu barang. Nah, kalau barang di sini contohnya itu bentuknya berbentuk balok. Jadi kalau seumpama kalian nanti saat kerja nih, kalian bikin suatu kolam renang berbentuk balok, pengennya yang kalau diisi air itu bisa banyak, pengennya ukurannya tertentu, itu bisa kalian pakai rumus balok ini. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita coba simpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yo. Ada yang bisa? Nak Lingga, tadi belajar apa aja? Coba. Ya Bu, hari ini kita belajar cara menghitung volume balok. Oke, bagus. Nak Bagus, bagaimana? Tadi kita belajar apa aja hari ini? Jadi kita tadi menghitung volume akuarium, volume air yang berbentuk balok. Oke, jadi lanjut Nak Dinda, bagaimana tadi kalau dibuat kesimpulan dari Nak Lingga sama Nak Bagus, kita tadi belajar tentang? Kita tadi belajar tentang menghitung volume balok, Bu, dari teori Polya tadi. Iya, betul. Oke, jadi teori Polya ini bisa kalian gunakan saat menjawab suatu soal ya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Jadi ini ada tugas, bisa kalian screenshot aja, nanti kalian kumpulkan pada tanggal 28 November, Jumat besok ya. Baik Bu. Baik, Bu. Baik. Nah, Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? iya Bu. Apa, Nak Lingga? Ibu, kan itu yang ada yang soalnya itu tidak diketahui tingginya, rumusnya bagaimana Bu? Oh iya, kalau yang ini nanti jangan dikerjain, coba dikerjain dulu semampunya, nanti bisa kalian nanti setelah ini Ibu kirimkan video pembelajarannya dari YouTube, nanti Ibu kasih tahu. Kalian coba ngerjain aja semampunya dulu, nggak apa-apa. Baik Bu. Yang penting yang Baik, 1 Bu. sampai 5 ini kalian kerjain dengan sungguh-sungguh pakai cara teori Polya, itu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya. Ibu buatkan nanti tempat pengumpulannya. Ya, Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih buat kalian anak-anak yang mau memperhatikan pembelajaran hari ini, udah mau menjawab. Kalian memang anak-anak yang cerdas ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Sekian. Kita tutup pakai doa dulu, yuk. Ya, coba Nak Bagus dipimpin doa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Nak Bagus. Nah, jangan lupa nanti tugasnya. Ya. Sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Oke. Boleh live ya.